Aksi copet terekam CCTV. Harga bawang merah naik. Sukses budidaya bunga anggrek. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, sebuah mobil melaju kencang hingga menabrak dan masuk ke dalam toko. Diduga pengemudi yang sudah lanjut usia kurang konsentrasi hingga salah menginjak pedal gas. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah mobil yang melaju menabrak pintu dan menerobos masuk ke dalam toko perlengkapan rohani di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Malang. Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi pada Sabtu pagi. Setelah berhenti di dalam toko, pengemudi lalu keluar. Pengemudi yang diketahui berusia 80 tahun ini terlihat syok melihat mobil yang ia kendarai berada di dalam toko. Kanit Gakum Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu M. Isrofi bilang kecelakaan bermula saat pengemudi selesai makan di sebuah warung di seberang toko. Setelah selesai, pengemudi berniat putar balik ke arah Jalan Dr. Cipto. Saat berusaha putar balik itulah diduga pengemudi salah menginjak pedal gas hingga mobil melaju kencang ke arah utara. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Beliaunya habis makan, mau putar balik ke arah Cipto lagi. Pada waktu pas di depannya ruko itu, beliaunya menginjak rem, keliru gas, karena memang usianya sudah 80 lebih sedikit. Kayaknya beliaunya agak kurang konsentrasi, karena mungkin usia juga. Habis pas putar balik, menginjak rem, keliru gas, sehingga kendaraan itu meluncur dengan sendirinya karena memang digas ke arah toko dan ke jalan toko. Sementara itu, mobil yang menabrak toko kini diamankan di unit kecelakaan lalu lintas Polresta Malang Kota. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, Polres Kediri Kota beguk komplotan copet di swalayan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah melakukan aksinya berulang kali di beberapa daerah. Video CCTV ini merekam saat peristiwa pencopetan di swalayan Golden Kota Kediri. Dengan berbagai tipu daya, pelaku mengambil dompet di dalam tas milik korban saat belanja. Dengan berbekal CCTV itu, Satreskrim Polres Kediri Kota melakukan rangkaian penyelidikan. Akhirnya petugas menangkap pelaku berjumlah 4 orang di Surabaya. Para pelaku itu mencopet dompet milik korban saat belanja di swalayan Golden. Untuk memuluskan aksinya, 4 pelaku memiliki tugas masing-masing, seperti mengalihkan perhatian dan mengambil dompet di dalam tas milik korban. Di hadapan petugas, komplotan copet mengaku telah melakukan aksinya berulang kali di berbagai daerah seperti Surabaya, Madiun, dan Surakarta. Untuk rencana yang mereka bangun untuk melakukan aksi di Kota Kediri ini sendiri itu tidak begitu lama. Dari hasil pemeriksaan keterangan itu dalam beberapa hari mereka sudah merencanakan, kemudian yang mempunyai inisiatif dari saudara inisial NI, kemudian mengajak rekan-rekannya inisial D, inisial M, dan inisial SS, kemudian beraksi ke Kota Kediri. Demikian. Di Golden sendiri hanya dapat berapa uang dan itu? Untuk total kerugian yang kita taksir yang terjadi di Kota Kediri, kerugian ada di kisaran Rp2.600.000, yaitu dengan rincian uang tunai dan juga barang milik korban yang hilang. Itu habis untuk kebutuhan pribadi.
Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Jalur pendakian Gunung Raung yang berada di Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi, Jawa Timur ditutup karena status Gunung Raung masih erupsi. Petugas pos pendakian perketat pengawasan karena sejumlah calon pendaki masih berdatangan untuk melakukan pendakian. Gunung Raung yang berada di perbatasan Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi, Jawa Timur terus mengalami erupsi dengan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan ketinggian mencapai 1000 meter terus terjadi. Meski jalur pendakian Gunung Raung yang berada di Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi, Jawa Timur ditutup sejak tanggal 5 Juni 2025, namun sejumlah calon pendaki masih saja berdatangan. Petugas pos pendakian memperketat pengawasan calon pendaki, salah satunya di pos pendaki Tedung Glamping, Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Bondowoso, Jawa Timur. Sejumlah calon pendaki yang telah tiba di pos pendakian mendapat peringatan dan himbauan oleh petugas. Kondisi masyarakat di kawasan ini alhamdulillah cukup tenang, aman dan kondusif. Kemarin tempo hari saya sudah mengecek langsung ke Dusun Nekin itu, dan tadi pagi juga mendapat report langsung dari Pak Kasubnya, kondisi masih relatif aman, tidak ada paparan abu vulkanik. Kepanikan tidak ada juga ya Pak ya? Pak, Dusun Legan itu berapa jaraknya ke Gunung Raung Pak? Itu kurang lebih sekitar 8 kilo. Penutupan sementara jalur pendakian Gunung Raung dimaklumi para pendaki demi keselamatan jiwa. Pendaki mengaku tidak mengetahui adanya penutupan jalur. Pas mereka datang itu kan mereka tidak melihat pengumuman dari kita ya. Jadi mereka datang itu tahu-tahu ya pas erupsi itu tadi. Makanya mereka pas disuruh ulang oleh kita. Itu dari mana saja Pak? Dari Surabaya, ada yang dari Jakarta Barat, dari Malang, dari Jember gitu. Ini ada beberapa yang masih standby di sini Yang ya, Pak? masih stay ada tinggal 4 orang dari Surabaya di base camp. Gunung Raung yang memiliki ketinggian 3.332 meter di atas permukaan laut terus mengalami erupsi dengan ketinggian kolom abu antara 400 hingga 1.000 meter dan mengarah ke timur dan selatan. Tim Liputan Kompas TV Bondowoso, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi harga bawang merah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur dalam sepekan terakhir naik. Kenaikan harga diduga karena pasokan bawang merah berkurang. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, harga bawang merah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur naik hampir sepekan ini. Kenaikan harga diduga karena pasokan bawang merah berkurang, sedangkan saat ini harga bawang putih cenderung turun. Harga bawang merah di Pasar Pagotan Kabupaten Madiun, Jawa Timur naik. Kenaikan harga bawang merah terjadi hampir sepekan ini. Menurut sejumlah pedagang, bawang merah yang semula dijual Rp40.000 per kilogram, saat ini menembus harga Rp50.000 per kilogram. Diduga kenaikan harga bawang merah merupakan dampak dari berkurangnya pasokan dari sejumlah wilayah penghasil bawang merah. Kondisi berbeda terjadi pada bawang putih yang harganya cenderung turun. Semula barang putih dijual Rp36.000, saat ini turun menjadi Rp26.000 per kilogram. Ini harga bawang merah berapa, Bu? Sekarang 50. Terus Sebelumnya 40. kenapa naik ini, Bu? Enggak tahu. Ini sejak kapan naik ini? Naiknya sekarang 5 hari ya, Ge. 5 hari ya. Kalau pelanggannya gimana, Bu? Pelanggannya sih Mengeluh nggak? jualan ngeluh.
ndak beli, yang beli itu ya sing apa kuwi tuku sehari-hari ngono kuwi. Bawang putih gimana saat ini? Turun Dari berapa ke berapa? 36 26. Berarti pasokannya banyak ya ini untuk bawang Banyak. putih ya? Mak, ini kenaikan harga bawang merah ini gimana? Ini pembelinya gimana? Ya dikit-dikit, banyak seberapa, setengah kilo, 1 kilo jarang. Kenaikan harga bawang merah dikeluhkan oleh pembeli. Pembelian dikurangi dari biasanya 1 kg menjadi setengah kilogram, bahkan hanya 1/4 kilogram saja. Beli bawang merah Bu tadi ya Bu ya? Ya. Kalau harga bawang merah gimana Bu saat ini? Bawang merah 50. 50 Mas, mahal. Mahal Bu ya? Oh, kalau gimana tanggapan pembeli ini Bu dengan mahalnya harga bawang merah ini? Gimana Mas? Ya nggak beli ya. Ya ora kena Iya. bumbu. Kalau dari segi kebutuhan berapa Bu per hari? Jenengan per hari berapa kebutuhan bawang merah? Ya, lihat-lihat Mas. Hmm. Dimasak ya Nah, banyak. Diperkirakan harga bawang merah bisa kembali naik. Pembeli berharap kenaikan harga bawang merah dapat ditekan ke harga semula. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, harga bawang merah dan cabai di Pasar Besar Malang naik. Kenaikan harga tersebut berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Kenaikan harga bumbu dapur seperti bawang merah dan cabai ini terjadi sejak beberapa hari terakhir. Di Pasar Besar Malang, bawang merah naik menjadi Rp55.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Selain bawang merah, kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit dari harga sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Agus Salam, pedagang di Pasar Besar Malang bilang kenaikan harga ini berdampak pada daya beli masyarakat. Karena harga yang naik, penjualan beberapa bumbu dapur ini juga berkurang. Kalau masakannya banyak, yang beli berkurang. Kalau barangnya banyak, belinya berkurang. Gara-gara naik itu, berkurang pembelinya. Ini naiknya pengaruh apa nih Mas? Kalau bawang ini? Kalau bawang merah memang lagi nggak musim ya. Jadi cuma yang dari Probolinggo. Sementara itu, menurut pembeli, kenaikan harga pada sejumlah bumbu dapur ini cukup memberatkan. Meski demikian, karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat tetap membeli. Ya, sebagai pembeli kalau kita butuh ya tetap beli Mas. Soalnya kan perlu warung saya. Paling nggak mesti Mas, paling ya setengah kilo ya 1 kilo. Ya, tergantung kebutuhannya Mas. Pedagang memperkirakan kenaikan harga ini masih akan terjadi. Hal ini terlihat dari kondisi pasokan khususnya bawang merah yang belum stabil. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, berawal dari hobi, seorang pria di Kabupaten Kediri sukses budidaya tanaman anggrek. Berkat kerja kerasnya, tanaman anggrek miliknya terjual hingga ke seluruh Indonesia. Setiap harinya, Sukamdi selalu merawat sejumlah bunga anggrek di kebun halaman rumahnya, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Pria ini dengan tekun menyiram satu persatu tanamannya. Pria berumur 48 tahun itu budidaya tanaman anggrek sejak 8 tahun yang lalu. Berawal dari hobi hingga akhirnya pria itu memanfaatkan halaman rumahnya yang kosong untuk mengoleksi sejumlah jenis tanaman anggrek. Namun siapa sangka berkat ketekunan dan kerja kerasnya, kini Sukamdi memiliki ribuan jenis tanaman anggrek. Jenis tanaman anggrek yang dimiliki Sukamdi mulai dari vanda, parapal hingga dendrobium. Dia menjual mulai harga Rp15.000 hingga jutaan rupiah tergantung ukuran dan jenis tanaman anggrek. Awalnya hobi Mas. Hobi. Sejak tahun berapa Pak?
Anggrek 2015-16. Ya seneng hobi, terus dijual kok enak daripada tanaman lainnya, ngemasih enak. Ya, ngono lah. Kalau pengiriman sampai Aceh, kalau ke timur tuh sampai Sulawesi. Kalau di kebunku tuh paling murah harga 15.000 sampai ya di atas 1 juta ada. Pembudidaya mengaku dalam satu harinya ia mampu menjual hingga 50 lebih tanaman anggrek. Uang jutaan rupiah pun mampu dikantonginya hanya dalam satu hari saja. Sukamdi memasarkan tanaman anggrek melalui media sosial. Tak hayal setelah 8 tahun berjuang, kini dia mampu menjual tanamannya hingga ke seluruh daerah Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, petugas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 melakukan konservasi cagar budaya Selomangleng di Kediri. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kelestarian cagar budaya Selomangleng. Petugas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 melakukan pembersihan Gua Selomangleng di Kediri. Petugas menyikat satu persatu dinding di dalam Gua Selomangleng yang terdapat kotoran. Konservasi itu dilakukan oleh petugas setelah melihat adanya vandalisme dan kotoran yang menempel di sejumlah Gua Selomangleng. Mengetahui hal itu, petugas langsung melakukan beberapa kajian dan observasi mendalam. Petugas akhirnya melakukan pembersihan agar kerusakan cagar budaya Selomangleng tidak terus bertambah, sehingga dengan begitu nantinya Gua Selomangleng dapat terlindungi dan terjaga kelestariannya. Jadi tujuan kegiatan konservasi ini adalah untuk membersihkan jelaga, ini yang bekas dari pembakaran dupa, kemudian pembersihan ini vandalisme. Jadi vandalisme berupa cat ini, coretan ini baru terlihat setelah jelaganya itu hilang. Jadi kita kerja double, jadi sebenarnya sebelum kegiatan ini tuh ada kajian konservasi dulu. Kemudian sasaran kedua yaitu ini bagian luar yang ditumbuhi lumut, alga dan lichen. Itu kita gunakan metode yang berbeda dengan bahan yang berbeda pula. Jadi sebelum kegiatan konservasi itu diawali dulu dengan kajian konservasi tahun 2023. Konservasi itu dilakukan sejak tanggal 10 Juni 2025 hingga 14 Juni 2025. Petugas mengimbau kepada para wisatawan agar tidak merusak keindahan Gua Selomangleng agar tetap terjaga keindahannya. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Amanda Lia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.